Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi mengenai etos kerja dan larangan meminta-minta. Nah, saya di sini perkenalkan, saya Ita Setiani, NIM 1923035. Saya akan menjelaskan materi bagian pertama, yaitu etos kerja dalam pandangan Islam dan bunyi hadis yang menyatakan mengenai larangan meminta-minta dalam pandangan syariat Islam. Yang pertama, yang pertama itu etos kerja dalam Islam, yang mana dalam salah satu riwayat sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, yang berbunyi artinya, sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mengambil tambang kemudian mencari kayu bakar yang diletakkan di atas punggungnya, hal itu adalah lebih baik baginya daripada ia mendatangi seseorang yang kemudian meminta-minta padanya. Ada kalanya diberi dan ada kalanya ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya bekerja bagi seorang muslim walau hanya dengan mencari kayu bakar. Nah, di sini Rasulullah sebagai seorang teladan selalu memberikan motivasi kepada semua sahabatnya untuk selalu giat bekerja dengan benar, seperti di dalam penuturan beliau. Adapun bunyi hadis yang artinya, kalau ada seorang yang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, ia telah berusaha, maka disebut sebagai fisabilillah. Jikalau ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia disebut fisabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, itu pun fisabilillah. Jikalau ia bekerja juga untuk keluarganya, maka ia fisabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah fisabili syaitan, atau karena mengikuti jalan syaitan. Hadis riwayat Tabrani 2148. Nah, di samping itu juga ada hadis berbunyi, sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya atau profesional. Baiklah, selanjutnya pada materi kedua, bagian kedua, yaitu larangan meminta dalam pandangan syariat. Nah, adapun bunyi hadis yang menjelaskan mengenai larangan meminta-minta dalam Islam, dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta itu, yang pertama, hadis pertama yaitu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis kedua yang diriwayatkan dari Hubsyi bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka seolah-olah ia memakan bara api. Nah, hadis riwayat Muslim. Adapun hadis ketiga yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, minta-minta itu merupakan cakaran yang seorang mencakar penguasa atau suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Nah, dalam hadis lain pun juga menjelaskan mengenai penjelasan hadis mengenai larangan meminta-minta. Seseorang yang meminta-minta yang sebenarnya mampu mencari kasab dengan tangannya, selain setelah merendahkan dirinya, ia pun juga secara tidak langsung telah merendahkan ajaran agama yang melarang perbuatan tersebut. Bahkan ia dikategorikan sebagai kufur nikmat karena tidak menggunakan tangan dan anggota badannya untuk berusaha mencari rezeki sebagaimana yang diperintahkan syara, padahal Allah selalu memberi rezeki pada makhluknya yang berusaha. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Anugrah Debati, NIM 1923017 dari Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang yakni mukmin yang kuat mendapat ujian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikannya.
semangatlah meraih apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan jangan bersikap lemah. Jika engkau tertimpa musibah, janganlah mengatakan seandainya aku berbuat begini, seandainya aku begitu, niscaya hasilnya akan lain. Akan tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat. Sebab mengandai-andai itu membuka pintu setan. Maksud mukmin yang kuat dalam hadis di atas adalah kuat imannya, bukan semata fisik atau materi. Karena kuatnya fisik dan materi akan membahayakan diri jika digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yaitu mukmin yang kuat mendapat pujian. Sama dengan hadis tadi yang telah saya bacakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dan Allah menghendaki aku untuk berbuat karena kata kalau akan mendorong pada perbuatan syaitan. Maksud hadis di atas mengandung 3 perintah, yaitu larangan, yaitu pertama perkuat iman, kedua untuk memanfaatkan waktu, dan yang ketiga memohon pertolongan Allah. Dan 2 larangannya yaitu larangan membiarkan kelemahan, dan yang kedua yaitu larangan untuk mengutarakan kata kalau. Poin ketiga yang akan saya bahas yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Telah menceritakan kepada Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas, sebagaimana yang telah dibacakan kepada dari Nafi dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar. Beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau yakni tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi, sementara tangan yang di bawah adalah tangan meminta-minta. Hadis riwayat Muslim 1715. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallah musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.